Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali rasanya saya Nur Khaleda Yunintias bisa menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program yang membawakan acara tentang pola pengasuhan anak dan juga keluarga. Bersama saya sekarang sudah ada seorang praktisi pengasuhan. Langsung saja kita sapa Ayah Irwan Rinaldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya ya? Baik, alhamdulillah, baik banget lah, baik banget. Khalida baik ya? Alhamdulillah sehat selalu ya. Dan kali ini kita akan membahas tema tentang paradigma pengasuhan yang patut benar ya, ya. Iya. Saya punya permasalahan begini. Dalam pernikahan itu kan tentu ada nasihat ya, nasihat tentang keluarga dan juga sudah tercatat dalam buku nikah gitu. Sedangkan ketika menikah itu ada panduan-panduannya gitu. Terus mengapa pengasuhan anak itu penting gitu? Iya, Khalida belum pernah lihat kan ya bukunya? Belum ya kan, masih muda ya. Iya, ini menarik sebenarnya gini Khalida. Kenapa kita bicara soal pengasuhan? Jadi itu sudah cukup di buku itu, bukan kita nggak mengatakan bahwa itu nggak cukup sudah gitu. Tapi kan kita nggak bisa hanya dengan panduan, hanya ada 10 kalimat, 7 kalimat itu nggak mungkin gitu. Karena kita mau membentuk sebuah negara yang hebat. Karena kan gini Khalida, negara yang hebat itu pasti diyakini itu dari anak-anak yang hebat. Yakin nggak? Yakin banget. Jadi negara yang hebat harus datang dari anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat, dia akan datang dari ayah dan ibu yang hebat. Nah, ayah ibu yang hebat yang seperti apa? Ayah ibu yang hebat yang nggak bisa hanya mengajar anaknya, mengatur keluarganya itu berdasarkan basic insting aja, nggak bisa gitu. Jadi memang dia harus ada basic of knowledge-nya dia gitu. Jadi anak ketika istrinya hamil tua, dia harus tahu stimulannya gimana. Ketika lahir anaknya di umur 0 sampai 1 tahun, 0 sampai sekarang tuh ada istilah gini Khalida. Ada baru ditemukan namanya 1000 days gitu. Jadi 1000 hari. Kalau dalam konteks Islam tuh 3 tahun pertama gitu. Nah, kita harus tahu sebagai seorang ayah dan ibu harus tahu gimana sih ngejalanin 3 tahun pertama gitu. Nggak bisa ya, gimana jadinya dia nggak bisa, udah nggak bisa. Karena anak-anak kita akan tumbuh nanti, dia akan besar di sebuah masa di mana itu bukan masa kita gitu. Jadi kalau yang terbaik itu gini Khalida, siapkanlah masa depan anakmu yang baik. Itu kapan menyiapkannya? Berikan yang terbaik sekarang. Nah, yang terbaik sekarang itu apa? Mengertilah tentang bagaimana mengasuh anak. Nah, itu yang Khalida tanyakan tadi itu. Cukup dengan kalimat-kalimat itu cukup. Tapi jauh lebih cukup kalau kita mengerti lebih detailnya seperti apa gitu. Nah, kita menyebutnya pengasuhan yang patut Khalida. Jadi pengasuhan yang pas untuk anak umur segini seperti apa, anak umur segini apa yang harus kita lakukan. Gitu yang tadi Khalida tanyakan. Iya betul. Jadi tadi kan pengasuhan yang patut itu perlu dipelajari melalui apa tuh ya? Iya, sebenarnya gini. Yang jelas itu gini Khalida. Kita yakini bahwa Allah di dalam prinsip pengasuhan dalam Islam itu bahwa setiap ayah, setiap ibu itu bukan kebetulan, tapi dia takdir dari Allah. Kalau Allah sudah mentakdirkan dia menjadi ayah, menjadi ibu, berarti Allah memang memberikan basic kepada dia. Jadi dia sebenarnya secara alami dia udah punya gitu. Ke fatherhood dia, ke motherhood dia itu udah punya sebenarnya gitu. Tapi persoalannya dalam kehidupan sehari-hari sering fitrahnya seorang ayah itu tertutup, fitrahnya seorang ibu itu tertutup gitu. Bahkan ada sampai ibu yang lupa ini anak siapa nih. Kalau lagi marah kan gitu ya, anak siapa kamu gitu ya, sampai lupa gitu ya. Padahal fitrahnya sih enggak. Nah, hal-hal itu yang kita dari mana kita kaji, mau tidak mau, memang kita harus kembali. Nah, nanti kita akan bahas kalau kita sempat ya Khalida ya. Jadi pengasuhan yang patut itu ada setidaknya ada 2 basicnya. Yang patut secara agama, yang kedua patut secara perkembangan anak. Nah gitu. Yang patut ngasuh secara agama tuh basicnya harus dengan agama. Gitu. Jadi nggak bisa, karena yang punya kita ini adalah Allah, otomatis kita harus kembali kepada Allah. Gimana caranya mengurus anak ini, bagaimana caranya marah sama anak, gimana caranya untuk mengatakan sesuatu kepada anak, itu kita kembali kepada pengasuhan yang patut secara agama. Gitu. Khalida semakin berminat kan ya untuk pastilah pasti. calon orang tua. Semakin menarik saja perbincangan kita kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di keluarga kita.